Begitu masuk ke tanah peninggalan abadi kuno, para tetua pun memerintahkan semua ahli muda untuk segera memilih satu medan kultivasi dan memulai pelatihannya. Nah, pada satu medan kultivasi yang memang memancarkan aura lebih padat dibanding lainnya didatangi cukup banyak ahli muda. Namun anggota klan Jin yang sudah lebih dulu di sana mengusir mereka semua dan tidak berniat menggunakannya juga karena ingin mempersiapkan plafon tersebut untuk Jinjan. Tindakan tidak adil semacam ini jelas memicu banyak protes dari ahli muda lainnya. Namun, Shihao mempedulikan kekacauan itu malah tanpa pikir panjang nangkring di atas atap plafon kultivasi tepat beberapa saat sebelum kedatangan Jinjan yang membuat para pelayan tuan muda keluarga Jin itu kebingungan. Sementara para pelayan keluargawan tetap menyambut Jinzan. Meski dengan ketakutan, orang yang disambut justru fokus pada pemuda yang nangkring di atas atap plafon kultivasi ketika mengungkapkan harapan untuk bertarung dengan Shihao. Suatu saat nanti, Shihao cuma ngakak doang melihat Jinjan mau nantangin tapi nunggu kapan-kapan dan menyebut, "Ya, kalau emang PDMAH ya baku hantam aja. Hayo sekarang atuh." Untung sebelum Jinjan terpantik emosinya, para tetua sudah lebih dulu muncul dan meminta semua ahli muda untuk tidak menunda kultivasinya lebih lama. Berhubung sudah diperingatkan sedemikian rupa dan emang aslinya enggak pede aja nyari gara-gara sama Shihao, Jinjan pun memilih pergi sehingga para pengikutnya pun tidak memiliki pilihan kecuali ikut Chu juga. Karena enggak bisa mengusik Shihao, para pengikut Jinjan pun berusaha merebut plafon yang sudah dipilih oleh Chou Yusang dan Ting Yutu sebelum mendapatkan salam olahraga dari Xiao. Yang jelas tidak akan tinggal dia melihat temannya diganggu. Baru setelah memastikan koloni anjing-anjing peliharaan keluarga Jin itu menyerah, Xiao pun kembali fokus pada kultivasinya dan berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mempelajari kitab abadi dari reruntuhan kuno abadi yang dia dapatkan. Sudah tidak sabar melihat kitab yang berasal dari zaman ketika hukum Dao masih utuh sepenuhnya. Xiao pun segera memusatkan kekuatan De dalam dirinya sebelum membuka kitab suci abadi tersebut dan auto membuat semua orang yang ada di medan kultivasi terbagung-bagung. Bahkan 3 tetua pun hanya bisa dibuat melongo ketika melihat kitab suci abadi yang selalu menjadi incaran klan bangsawan dengan segala sumber daya yang mereka miliki. Namun pada akhirnya benda legendaris itu justru jatuh ke tangan ahli muda seperti Hua. Kitab abadi yang Xiao pelajari benar-benar memenuhi langit medan kultivasi dan membuat semua ahli yang ada di sana hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikannya. Meski ada yang tidak sanggup menahan rasa ingin tahu hingga diam-diam mengintip seperti Wangxi diintipin begitu jelas saja membuat kepakboyan Xiao meronta-ronta dan langsung meledak hobi mengintip sang dewi klan. Cueknya digodoin jelas membuat Jinzan kepanasan dan menawarkan Xiao untuk menukar kitab abadinya dengan kitab abadi klan Jin sebelum jadi emosi. Karena pemuda itu meminta kitab pelindung klannya. Kali ini Jinzan benar-benar tidak bisa menahan amarah ketika melepaskan serangan ke arah Siha dan langsung mendapat teguran dari para tetua yang enggak habis pikir. Kenapa sih bocil-bocil ini tuh hobi benar? Baku hantam tidak mau lagi terpancing oleh uang. Jinjan pun kembali fokus pada kultivasinya dan memperingatkan sang Raja Iblis kalau pemenang di antara mereka masih belum bisa ditentukan. Shihao juga berhenti bermain-main dan menenggelamkan dirinya pada kitab abadi sambil bertanya-tanya kenapa benih Dao, benih iblis, dan benih abadi itu berbeda. Dulu pertanyaan itu hanya berputar-putar saja di kepalanya. Namun setelah mendalami kitab abadi, Shihao langsung tercerahkan. Di mana pada zaman abadi kuno, benih abadi dijadikan inti kultivasi. Sementara di zaman sekarang benih abadi hanya dianggap sebagai alat penghubungan dengan Dao Agung Langit dan Bumi. Karena itulah sekarang Xiao tahu kalau kunci untuk memaksimalkan benih abadi adalah memperdalam ikatan dengan tubuh fisik. Dan kalau tidak mengetahui hal ini dari kitab abadi, pasti dia maupun semua orang yang akan meraba-raba dalam kegelapan. Sementara si mendapatkan pemahaman baru tentang benih abadi, para ahli muda lain pun tidak berdiam diri dan banyak di antara mereka yang telah membangkitkan resonansi dengan doa agung hingga membuat para tetua bangga karena tidak salah lagi,
Ahli muda di sini merupakan generasi muda terbaik di alam mereka. Sementara orang yang menjadi pusat perhatian justru mengedarkan pandangan ke segala arah dengan tatapan dalam dan berharap bahwa ketika dia menapaki masa depan yang jauh nanti, dia masih akan bisa melihat orang-orang ini di dunia yang sama. Selama para ahli muda khusyuk berkultivasi tanpa terasa 1 tahun masa pelatihan telah berakhir dan hari ini juga para tetua akan melakukan latih tanding bukan untuk menentukan peringkat melainkan menunjukkan masing-masing karena hanya 100 orang dengan dao dan keinginan bertarung paling tangguh yang akan dikirim ke perbatasan belantara. Xiao Tian langsung mengambil kesempatan pertama untuk melakukan latih tanding sambil menginterview para senior tentang pertempuran bapaknya di masa lalu. Para tetua menceritakan bahwa meskipun kepala klan semut tanduk surgawi terbunuh di tangan klan Anlan dari domain asing, ayah Xiao Tian juga berhasil melukai musuhnya dengan fatal. Dan hal itu membuat ambisi Xiao Tian menjadi lebih tajam karena daunnya adalah pertempuran mutlak. Tidak hanya semakin banyak ahli muda yang berlomba menunjukkan dan mereka sendiri-sendiri mulai dari aduh siapa eta namanya lupa kita panggil aja Bambang dengan jalan dan mencari kebenaran Jinjan dengan jalan dan menepaki jalan yang tak terkalahkan Tianji dengan jalan dan penindasan yang tak terkalahkan Si dengan jalan supremasi tertinggi. Kiha dengan jalan D melindungi seluruh keluarganya. Choi Yusong dengan jalan D mengikuti garis takdir meskipun harus terkubur di perbatasan belantara. Sementara Tain Yutu tidak begitu peduli dengan tetek bengeek Dao Agung karena baginya berada di tempat yang sama dengan teman-temannya sudah merupakan kemewahan yang tidak ternilai harganya. Baru setelah semua orang flexing dan mereka sendiri-sendiri, muncullah sang raja terakhir. Siapa lagi kalau bukan Si Hao yang sempat di-roasting oleh pengikut Jinzan? Si Hao tidak berbicara banyak hal ketika meledakkan kekuatan daunnya ke arah pengikut Jinjan dan menyarankan untuk tidak selalu koar-koar berlindung di balik punggung tuannya. Kemunculan Xiao yang menggoncang seluruh medan kultivasi membuat para tetua menjadi penasaran tentang jalan dao seperti apakah yang dimiliki oleh Shi Hao. Ketika itulah pikiran Xiao melayang ke masa di mana seluruh surga musnah 10.000 ibu alam membisu dan dia harus bertarung seorang diri di antara langit dan bumi yang tak bertepi sampai seluruh rambutnya memutih serta darahnya mengering. Bayangan itu adalah sesuatu yang sudah Xiao lihat berkali-kali termasuk dari pesan yang ditinggalkan oleh Dewi Willow maupun dari gambaran lintas waktu yang dibawa oleh darah abadi. Karena itulah meskipun bayangan masa depan begitu mengerikan, keteguhan hati Xiao tidak akan pernah goyah karena jalan daunnya adalah membantai musuh baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Musik, jalan dahawu yang begitu megah membuat semua orang seolah tidak bisa menutup mata dan mulut mereka. Tidak terkecuali para tetua yang auto memutuskan bahwa Xiao adalah orang terakhir dari seluruh perwakilan generasi muda Ilan Langit 10 Bumi yang dikirim untuk bertempur di perbatasan belantara untuk pertama kalinya. Baru setelah 100 perwakilan telah terkumpul, para tetua pun mempersilakan para perwakilan untuk naik ke altar teleportasi yang akan membawa mereka ke tempat paling bersejarah sekaligus berdarah di seluruh alam 9 langit 10 bumi. Pilar emas mulai menyelimuti tubuhnya ketika bayangan orang-orang terkasih mulai berkelebat di pikiran Xiao. Mulai dari kakek kepala desa batu, kakeknya, kedua orang tuanya sampai dengan kekasih hatinya tercinta berharap akan bertemu kembali dengan mereka ketika perang usai dan perdamaian telah tercapai. Singkat cerita, 10 perwakilan 9 langit 10 bumi telah sampai di dalam gerbang kekaisaran perbatasan belantara. Dan pemandangan pertama yang mereka lihat adalah peti mati yang berlalu lalang. Di mana peti itu merupakan penghormatan terakhir dari para pahlawan yang jasadnya masih bisa dibawa kembali. Si Hao hanya bisa menahan emosi membuncah di hati mereka ketika melihat pemandangan ini sebelum kemudian perhatiannya teralihkan pada sebuah pohon kuno di tengah gerbang kekaisaran perbatasan belantara. Tetua Klangki menjelaskan bahwa pohon itu merupakan sisa jasad roh leluhur penjaga terkuat di alam mereka dan langsung membuat pikiran Xiao tertuju kepada Dewi Willow. Menurut legenda, leluhur ini pernah bertarung sendirian bermandikan darah musuh-musuhnya dan ketika pertempuran terakhirnya selesai, leluhur ini kembali untuk meninggalkan sisa jasadnya. Si Hao merasa seperti tenggelam dalam sebuah kisah yang belum pernah dia lihat.
Akhirnya episode kali ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ceedoh pamit. Sampai jumpa.